Siti, Angga, Wahyu, dan yang terakhir dari kelas 7, Dono. Wah, serius Uci nggak keterima OSIS, Gus? Nggak tahu ya, Di. Kemarin kayaknya nilai dia bagus. Iya ya, kok bisa ya dia nggak bisa keterima? Kayaknya ada yang salah sih. Kayaknya aku memang tidak pantas jadi pengurus OSIS. Gus, kopimu masih anget. Tapi yang dingin kayaknya bukan kopinya, tapi suasana hati lu kan? Diam aja lu, Di. Gua lagi nggak pengen ngomong. Lu kenapa? Jangan-jangan masih galauin si Uci ya? Bukan cuma soal Uci, tapi soal keadilan, Di. Dia itu serius banget, nilainya juga bagus, tapi yang kepilih malah anak yang bahkan wawancaranya aja ngawur, nilainya nggak jelas dan minim prestasi. Buset, jadi lu curiga ada yang nggak beres? Ya pastilah, masa lu nggak ngerasa sih? Gua aja yakin pasti ada yang nggak beres. Makasih ya Ci, gokil lo. Gua kira bakal ribet, malah lancar kayak jalan tol, mulus banget. Anjir, lu denger gak Gus di luar tadi? Iya, gua denger. Kita nggak bisa diem, kita harus ngelakuin sesuatu, Di. Tenang, kayak kata pepatah, asal ada amplop, jalan pasti lancar. Hahaha. Tapi lu nggak takut kalau ini ketahuan? Tidak akan ada yang berani bocorin. Siapa yang berani bocorin akan aku habisi. Hahaha. Oke dah kalau gitu. Ini ada kenang-kenangan dikit dari gua. Biasa, salam tempel. Oke. Jangan Gus, lu nggak tahu mereka semua punya power. Mereka bisa ngelakuin apa aja ke kita. Posisi kita juga bisa terancam Gus. Gua nggak peduli, Di. Gua akan lakuin apa aja demi kebenaran. Bahkan itu diri gua sendiri yang jadi taruhan. Wah, serius licin banget sih si kayak tega banget. Viral sih, harus diurus ini viral. Baik, anak-anakku semua, ada hal penting yang harus saya sampaikan hari ini. Kami telah memverifikasi berita viral dari 2 siswa, disertai bukti rekaman dan foto. Setelah diverifikasi dengan berat hati, saya nyatakan hasil pemilihan OSIS dinyatakan batal. Dan kepada Uci, resmi jadi pengurus OSIS. Ini loh. Dia yang harus jadi. Kak Agus, Uci tahu pasti Kak Agus yang ngelakuin ini semua. Tapi kenapa Kak? Kenapa Kak Agus ngelakuin ini semua? Uci, kalau semua orang memilih diam, ketidakadilan bakal jadi rutinitas. Makasih banyak ya Kak Agus. Mulai dari pertama aku ketemu Kak Agus udah nganterin aku untuk kembali ke rumah. Sekarang Kak Agus udah nganterin aku untuk mencapai impianku. Makasih ya Kak. Cinta pertama memang banyak memberikan pelajaran. Dulu gua kira cinta itu cuma bikin buta, tapi ternyata setelah dewasa gua tahu bukan cinta yang bikin buta, melainkan kita yang sering milih untuk gak melihat. Kita buta, bukan karena gak bisa lihat keburukan, tapi karena terlalu terbiasa hidup di dalamnya. Kita pura-pura gak lihat demi rasa aman, demi diterima, demi gak jadi masalah. Tapi ada saat dimana hati kecil lo berontak, bukan karena pengen dianggap hebat, tapi karena ada yang gak bisa lo biarin terus berjalan dengan keadaan salah. Dan disitulah gua sadar, perjuangan gak selalu soal suara paling lantang. Kadang cukup satu suara kecil, jujur, tulus dan berani bersuara di tengah kebisuan, itu udah cukup. Kejujuran memang gak selalu menang cepat, tapi dia satu-satunya yang gak pernah kalah total. Dan selama masih ada satu orang yang percaya, satu orang yang berani melangkah, maka kebenaran akan selalu punya harapan untuk pulang. Hidup buat orang-orang yang jujur meski dipinggirkan, hidup buat mereka yang terus berjuang meski sendirian, karena perubahan besar selalu dimulai dari hati yang gak mau tunduk pada sistem yang salah.